Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kelompok kami yang terdiri dari Rio Andritianto, Deva Anugrah, dan Stefano Anditya untuk memaparkan hasil penelitian mengenai penilaian bisnis dan industri gula semut di CV Tirto Manunggal yang berada di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Yang melatar belakangi dalam penilaian bisnis kali ini adalah bahwa sebuah kepulauan yang terletak di daerah tropis, Indonesia memiliki faktor-faktor ekologi yang baik untuk membudidayakan tanaman perkebunan. Selain itu, kelapa yang dimanfaatkan hampir seluruhnya sehingga dianggap sebagai tanaman serbaguna. Salah satu bagian terpenting dari sebuah tanaman kelapa yaitu nira kelapa yang dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produksi gula semut. Berdasarkan latar belakang tersebutlah kami memilih CV Tirto Manunggal yang merupakan salah satu bisnis usaha di bidang produksi gula semut yang berbahan baku nira kelapa yang berada di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Mengenai profil usaha, CV Tirto Manunggal berdiri sejak tahun 2008 dan dikelola oleh Bapak Suyono. Untuk lokasi CV tersebut berada di Desa Sungapan, RT 48, RW 20, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. CV Tirto Manunggal ini beroperasi selama 8 jam mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dengan 8-10 orang karyawan yang produksi setiap harinya. Kemudian mengenai produk yang ada di CV Tirto Manunggal, terdapat dua jenis gula semut yang dihasilkan, yaitu grade A dan grade B. Apa sih yang membedakan grade A dan grade B ini? Kita bahas dulu untuk yang grade A. Untuk grade A sendiri itu ciri-cirinya seperti butiran berwarna coklat muda, memiliki tekstur yang lebih halus dan kering, mampu bertahan hingga 2 tahun. Untuk harga jualnya sendiri per kilonya dijual dengan harga 27.000. Sedangkan untuk yang grade B memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Butirannya berwarna coklat gelap, memiliki tekstur kurang begitu halus dan cenderung lebih lembab. Kemudian untuk daya tahannya sekitar 18 bulan. Untuk harga jualnya sendiri per kilonya sekitar 23.000. Kemudian mengenai aspek manajemen yang ada di CV Tirto Manunggal, yaitu bahwa sistem manajemen yang dibangun oleh Bapak Suyono menggunakan sistem kekeluargaan sehingga harapannya para karyawan dapat bekerja dengan sepenuh hati dan tidak ada keterikatan kerja secara tertulis. Memberdayakan para warga untuk berkontribusi dalam menjalankan usaha industri gula semut yang saat ini berlangsung dengan tujuan demi mensejahterakan warga sekitar khususnya yang ada di wilayah Hargotirto, di mana sebelumnya para warga banyak yang belum memiliki mata pencaharian. Kemudian lanjut pada aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran, CV Tirto Manunggal menjual produk-produknya ke toko-toko kelontong sekitar. Di lain sisi, CV Tirto Manunggal juga bekerja sama dengan PT Elliott Green yang berada di wilayah Bantul, Yogyakarta, sehingga dapat mendistribusikan produk-produknya hingga keluar daerah. Melalui channel yang dimiliki oleh Bapak Suyono sendiri, CV Tirto Manunggal melakukan ekspor hingga ke beberapa negara, salah satunya adalah negara Jerman. Kemudian dalam aspek sumber daya manusia yang didapat secara keseluruhan berasal dari masyarakat wilayah sekitar Hargotirto, di mana mereka yang mempunyai keinginan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Di sisi lain, sumber daya manusia yang didapat juga melalui proses seleksi, terutama bagi sektor produksi gula semut dan bertani nira. Sebab tidak bisa sembarangan orang dapat melakukan pekerjaan tersebut karena mempunyai risiko yang cukup tinggi. Sistem kekeluargaan yang diterapkan oleh Bapak Suyono diharapkan seluruh sumber daya manusia yang tergabung dalam CV Tirto Manunggal Gula Semut mampu bekerja sama dengan hati demi memajukan usaha dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah Hargotirto. Mengenai aspek produksi yang ada di CV Tirto Manunggal Yogyakarta. Kondisi alam Kulon Progo yang memang cocok bagi tumbuhnya pepohonan dan aneka ragam flora menjadikan keuntungan tersendiri bagi para petani nira. Dengan rata-rata setiap rumah warga ditanami oleh pohon kelapa. Ini juga sebagai salah satu kemudahan dalam proses penyadapan nira yang dapat dilakukan oleh tiap warga maupun para petani nira. Pembuatan gula semut CV Tirto Manunggal masih menggunakan peralatan yang tergolong masih sederhana, mulai dari proses pemanasan nira menggunakan kompor kayu, kemudian proses pembuatan gula semut. Pertama, harus mengambil terlebih dahulu nira dari pohonnya. Biasanya untuk tugas ini diambil alih oleh petani nira. Selanjutnya, proses yang perlu dilakukan sama dengan pembuatan gula merah pada umumnya. Hanya saja perlu diperhatikan proses panjang yang dimaksud adalah ketika bentuk cair air nira itu bisa dibuat menjadi serbuk layaknya tekstur yang dimiliki oleh gula semut. Nira dipanaskan. Proses pemanasan nira kurang lebih sekitar 2 jam dengan suhu sekitar 100 sampai 117 derajat Celcius. Nira yang dipanaskan akan mengental lalu dituang ke dalam cetakan. Kemudian lanjut ke aspek produksi mengenai alur produksi gula semut berbahan baku nira. Tahap pertama yaitu penyadapan nira dari pohon kelapa. Tahap kedua, proses penyaringan nira kemudian dimasukkan ke dalam wajan. Tahap ketiga, nira dididihkan dengan ditambahkan sedikit santan. Tahap keempat, aduk sampai mulai mengental. Kemudian proses selanjutnya, kecilkan api sambil terus diaduk hingga agak mengeras. Kecilkan api di sini maksudnya yaitu dengan mengurangi jumlah kayu bakar yang ada di tungku. Kemudian untuk tahap selanjutnya, adonan digerus dan dirajang hingga menjadi butiran gula semut. Jadi di sini untuk adonannya yang udah tercetak itu dipotong secara halus dengan halus. Kemudian nanti butirannya gula semut itu nanti diayak hingga menjadi gula semut basah. Kemudian setelah menjadi gula semut basah, lalu dikemas dan siap untuk didistribusikan ke pasar-pasar tradisional ataupun pedagang-pedagang sekitar. Perlu diketahui juga bahwa gula semut basah ini banyak sekali diminati oleh para pedagang pasar-pasar tradisional sebab di pasar-pasar tersebut mereka digunakan untuk menjadi bahan baku masakan dan lain sebagainya. Sekarang kita berbicara tentang alur pengemasan dan distribusi gula semut kering. Sebelumnya tadi kita udah bahas tentang alur produksi gula semut basah. Nah, untuk yang gula semut kering ini, tahap pertama yaitu gula semut basah sebelum dipersiapkan terlebih dahulu melalui proses pengumpulan yang didapat dari para petani maupun diolah sendiri. Kemudian untuk tahap keduanya,
pengeringan dengan oven. Untuk tahap ketiganya, proses pengayakan gula semut kering dengan menggunakan mesin. Tahap keempat, proses pengemasan dan penyimpanan di dalam gudang. Yang tahap terakhir, proses pendistribusian. Nah, perlu diketahui juga teman-teman mengenai pendistribusian untuk gula semut kering ini biasanya langsung didistribusikan ke PT Aliat Green yang sudah bekerja sama dengan CV Tirto Manunggal. Untuk kemudian gula semut kering ini nanti akan dikirim ke beberapa negara seperti Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan lain sebagainya. Kemudian kita berbicara mengenai aspek lingkungan. Aspek ini mengacu pada keramahan lingkungan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar untuk jangka panjangnya. CV Tirto Manunggal secara penelitian telah dinyatakan layak setelah melalui beberapa pengujian yang diantaranya mekanisme pemanfaatan limbah produksi gula semut yang tercampur antara nira dan abu kayu bakar diproses menjadi pupuk tanaman. Kemudian suara yang dihasilkan dari mesin produksi intensitasnya cenderung lebih rendah sehingga tidak mengganggu warga sekitar. Kemudian polusi asap yang dikeluarkan dari proses produksi masih dalam kategori aman sebab asap yang membumbung masih dapat diredam oleh rindangnya pepohonan di area sekitar produksi. Sekarang kita berbicara mengenai aspek sosial yang ada di CV Tirto Manunggal, Yogyakarta. Industri gula semut CV Tirto Manunggal pada dasarnya berbentuk home industri yang melibatkan anggota keluarga, tetangga, dan warga sekitar. Dengan menggunakan sistem kekeluargaan, CV Tirto Manunggal mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar yang diantaranya sebagai berikut. Pertama, menampung banyak tenaga kerja yang berasal dari warga sekitar untuk dapat memberikan manfaat bagi setiap warga. Kedua, kesejahteraan warga Hargotirto dapat terjamin merupakan salah satu visi dari Bapak Suyono dalam mendirikan usaha industri gula semut. Ketiga, ikut ambil bagian dalam perbaikan sarana prasarana desa Hargotirto demi memudahkan akses serta memperlancar perekonomian wilayah Hargotirto. Di dalam aspek hukum sendiri, dalam pendirian tempat industri berbentuk CV diperlukan berbagai macam persyaratan agar dapat memiliki legalitas secara hukum. Oleh sebab itu, CV Tirto Manunggal telah memenuhi persyaratan pendirian CV yang diantaranya seperti menentukan dua pendiri CV, menyiapkan data pendirian CV, membuat akta pendirian notaris, penandatanganan oleh para pendiri, mengurus SKDP, mengurus NPWP, pendaftaran ke Kemenkumham, mengurus izin usaha, mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP, yang terakhir mengurus NIB OSS. Tujuan Bapak Suyono mendirikan industri gula semut yang berbentuk CV yaitu: pertama, dapat lebih meyakinkan kepada konsumen. Kedua, dapat mengembangkan bisnis agar mampu merambah ke berbagai sektor pasar hingga ke pasar ekspor. 3. Memenuhi legalitas hukum yang sesuai peraturan pelaksana dalam UU UMKM melalui PP nomor 17 tahun 2013. Produk gula semut yang dipasarkan juga telah memenuhi standarisasi produk dan memperoleh izin edar oleh PIRT dan BPOM yang diterbitkan melalui Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Yogyakarta. Dalam aspek finansial, penilaian aspek finansial berkaitan erat dengan keuangan dalam sebuah usaha. Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal terkait finansial yang ada di tempat industri gula semut CV Tirto Manunggal, yaitu sebagai berikut. CV Tirto Manunggal didirikan menggunakan modal dari keluarga dan bantuan pemerintah daerah. Kedua,
Menggunakan perhitungan analisis payback period, net present value, profitability index, internal rate of return, dan average rate of return guna mendapatkan hasil data yang akurat. Ketiga, melakukan penghitungan lama pemakaian peralatan produksi guna memperoleh data untuk menentukan kelayakan industri. Keempat, hasil pendapatan produksi dibagikan dengan persentase 60% gaji karyawan, 15% dana sosial pembangunan dan infrastruktur sarana prasarana, 15%-nya lagi perawatan aset dan penunjang usaha, serta sisanya untuk kebutuhan pribadi. Rata-rata penjualan gula semut yang ada di CV Tirta Manunggal dalam kurun waktu 1 bulan. Untuk gula semut basah atau grade B dijual Rp23.000 untuk setiap kilonya. Maka setiap bulan untuk perhitungannya adalah 23.000 dikalikan 1000 kilo atau 1 ton, yaitu Rp23 juta. Kemudian untuk gula semut kering atau grade A dijual dengan harga Rp27.000 per kilonya. Untuk penjualannya 27.000 dikalikan 7.000 kilo, kemudian didapat 189 juta untuk setiap 3 bulan. Maka apabila kita asumsikan dalam waktu 1 bulan, untuk pendapatan dari gula semut kering sendiri ini yaitu sekitar Rp63 juta. Maka untuk total keseluruhan yang didapat dari gula semut grade B maupun grade A yaitu Rp23 juta ditambahkan Rp63 juta yaitu Rp86 juta. Itu masih pendapatan kotor. Kemudian untuk rata-rata pengeluaran CV Tirta Manunggal guna menunjang kebutuhan produksi yaitu sebagai berikut. Gaji karyawan produksi, packaging, dan distribusi. Untuk gaji karyawan sendiri perharinya 50.000 kita kalikan selama 26 hari bekerja, yaitu didapat 1.300.000 untuk setiap orang dengan jumlah tenaga kerja sekitar 20 orang. Jadi untuk totalnya sejumlah Rp26 juta. Untuk catatan, sopir akan mendapatkan uang tambahan apabila melakukan pengantaran radius lebih dari 20 km. Selain itu, ada juga pengeluaran lainnya seperti perawatan sarana produksi sejumlah Rp250.000 untuk tiap bulannya, biaya listrik sekitar Rp500.000 untuk tiap bulannya, kemudian perawatan sarana transportasi Rp250.000 untuk setiap bulannya. Apabila ditotal menjadi Rp1 juta. Kemudian masih ada sumbangan desa sekitar 5 juta untuk setiap bulannya. Sumbangan desa ini biasanya digunakan untuk kas desa ataupun untuk perbaikan jalan, pembangunan masjid, dan bantuan sosial bagi warga sekitar. Apabila dijumlah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh CV Tirta Manunggal untuk setiap bulannya dengan perhitungan sebagai berikut. 26 juta didapat dari pengeluaran gaji karyawan, packaging, dan distribusi. Rp1 juta didapat dari perawatan biaya listrik dan perawatan sarana transportasi. Kemudian yang Rp5 juta didapat dari sumbangan desa. Untuk totalnya sekitar Rp32 juta. Laba bersih yang didapat dari CV Tirta Manunggal yaitu dihitung dari total pendapatan kotor 86 juta, kemudian total pendapatan pengeluaran rata-rata 32 juta,
Untuk laba bersihnya dihitung 86 juta dikurangi 32 juta, maka didapat 54 juta. Di dalam perjalanan bisnisnya, CV Tirto Manunggal juga pernah mengalami kendala-kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti pertama, intensitas curah hujan yang tinggi, sulitnya memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi, kurangnya tenaga penyadap nira kelapa, serta resiko jatuh tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Berdasarkan pengalaman akan permasalahan yang timbul di tempat industri gula semut CV Tirto Manunggal, maka didapatkan sebuah solusi untuk mengatasinya, yaitu sebagai berikut. Pertama, menanam pohon kelapa berjenis pendek, menyimpan stok persediaan sebagai cadangan, mengajak para pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan untuk dibantu menjadi petani penyadap nira maupun dalam sektor produksi, serta memberikan upah lebih terhadap para petani nira. Kemudian analisis SWOT yang ada di CV Tirto Manunggal adalah sebagai berikut. Yang menjadi kekuatan dari CV Tirto Manunggal yaitu seperti ketersediaan bahan baku yang melimpah dan cukup mudah didapat. Bahan baku seperti air nira kelapa sangat mudah didapatkan di wilayah Kulon Progo, sehingga juga memudahkan untuk memproduksi gula semut. Kemudian gula semut CV Tirto Manunggal sudah jadi ikon khas Kulon Progo. Gula semut CV Tirto Manunggal merupakan produk unggulan Kulon Progo yang sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia pada umumnya. Dukungan pemerintah daerah juga menyediakan sarana promosi seperti lewat pameran produk lokal, serta dukungan pemerintah dalam memfasilitasi dalam memasarkan produknya. Kemudian yang menjadi kelemahan dari CV Tirto Manunggal adalah skala usaha yang masih bisa berkembang dengan pemasaran melalui berbagai media. Hal ini disebabkan perusahaan kecil yang ada di desa masih berpegang pada sistem tradisional dan belum semua petani nira maupun produsen menggunakan cara-cara modern. Kualitas beberapa sumber daya manusia masih belum berpengalaman dalam bidang tersebut. Kemudian yang menjadi peluang dari CV Tirto Manunggal yaitu permintaan pasar yang tinggi, daya jual beli masyarakat yang semakin meningkat, banyak event atau pameran sebagai sarana promosi produk gula semut CV Tirto Manunggal. Kemudian adanya event atau pameran ini bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara, sehingga produk gula semut CV Tirto Manunggal bisa merasakan manfaat dengan datangnya wisatawan yang berkunjung. Salah satu sarana promosi bagi pengusaha untuk berkreativitas agar lebih dikenal di masyarakat secara luas. Kemudian yang menjadi ancaman dari CV Tirto Manunggal adalah seperti rendahnya minat masyarakat dalam mengembangkan usaha. Sebagian besar usaha gula semut di wilayah Kulon Progo merupakan usaha keluarga yang diwariskan turun-temurun dari generasi sebelumnya. Seiring dengan perkembangan zaman, dikhawatirkan muncul keengganan generasi selanjutnya untuk melanjutkan usaha keluarga. Sebagian masyarakat lebih memilih menjadi buruh pabrik dibandingkan harus memulai usaha dengan merintisnya dari nol. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai industri usaha gula semut yang ada di CV Tirto Manunggal di Desa Hargotirto, Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta. Semoga informasi tersebut dapat membantu dan menginspirasi teman-teman untuk menggali informasi lebih aktual. Setelah ini akan kami tayangkan sedikit cuplikan mengenai perusahaan PT Aliet Green, di mana perusahaan tersebut merupakan mitra dari CV Tirto Manunggal dalam mendistribusikan produk gula semut ke mancanegara.